kita berikan kesehatan. Banyak yang mungkin sakit masih bisa juga melakukan aktivitas, dan alhamdulillah tidak terbaring di rumah sakit atau di rumah. Salawat marilah kita kirimkan yuk sama-sama kepada Nabi kita, junjungan kita, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salamnya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan dengan berilmu kita kepada Allah dan senantiasa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, syafaatnya Rasulullah bisa menolong kita berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasul diutus untuk satu hal, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kata Rasul, sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan, supaya tamam, supaya penuh, supaya memang bagus, excellent. Liutammima makarimal akhlaq, untuk supaya menyempurnakan akhlak manusia. Bukan berarti manusia sebenarnya sebelumnya tidak berakhlak, tapi akhlak mereka kadang-kadang hanya sebagai untuk sekedar kepentingan diri mereka, belum lagi sepenuhnya. Maka kepada siapa kita berakhlak dan bagaimana cara kita berakhlak, itu ada beberapa hal. Kepada siapa kita berakhlak? Pertama kepada Allah. Kedua kepada kita manusia. Kita ini manusia lebih daripada lain. Itu yang sering menggigit kita nyamuk itu binatang. Yang sering kita potong ayam itu binatang. Yang sering kita lihat di kebun binatang, kebetulan kan kebun binatang nggak jauh dari sekitar sini, itu binatang. Indah, seram, lucu, gemes, itu binatang. Tumbuhan juga ada sekitar kita, bunga-bunga, pohon-pohon, kelapa, dan lain. Tapi kita manusia adalah yang lebih sempurna diciptakan oleh Allah. Dan untuk itu sesama kita manusia ada akhlaknya, ada normanya, ada aturan. Tidak sembarangan saja. Sebenarnya kita banyak. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada yang suku Melayu. Melayunya pun banyak, ada Melayu Riau, ada Melayu Jambi, ada Melayu Delhi, suku Bugis. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hei manusia, Di sini bukan disuruh hei hewan,
tumbuhan, jin. Tidak. Hei manusia. Disapa manusia itu. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu, ada zakar, ada laki, ada unsa, ada wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan kalian itu ada syu'uba. Syu'uba ini jamak daripada syu'batan. Syu'batan itu artinya kelompok, tapi dikatakanlah di sini adalah suku. Ternyata bukan hanya di kita aja ada suku, tapi di Arab sana banyak suku. Ada suku Badui kalau di Arab. Nanti ada suku Yahudi dan banyak lagi. Kalau kita kan banyak. Dari Sumatera Barat aja, dari daerah Oju saja banyak sukunya. Sandiago, apa lagi? Tanjung, apa lagi? Banyak pokoknya. Syu'uban, kita diciptakan banyak-banyak suku. Wa qabaila, lalu diciptakan banyak kabilah. Makanya kabilah ini dinamakan juga dengan bangsa. Bangsa Indonesia. Dulu kabilah Arab, dulu kabilah Yaman, dulu ada kabilah Irak. Sama juga. Kabilah Mesir, bangsa Mesir. Dan itu semua banyaknya suku dan kabilah bangsa-bangsa itu untuk lita'arafu, supaya bisa saling arafah, berpengetahuan, kenal. Kenapa harus kenal? Makanya di dalam pepatah, Pak, Bu, tak kenal maka tak sayang. Saya sengaja bikin YouTube itu supaya banyak orang kenal. Nah, kalau ibu bapak mau tengok YouTube saya, ada nama Husnul Yakin. Foto saya di situ yang ganteng. Nah, itu saya tuh. Banyak posting ceramah. Ini ceramah sekarang malam ini, besok masuk juga YouTube. Musola kita mesti bikin khair ini masuk YouTube. Apa guna masuk YouTube? Supaya orang kenal. Apa guna orang kenal? Supaya orang sayang. Apa gunanya orang sayang? Supaya orang senang. Apa maksudnya senang? Orang sudah cinta. Jadi kemana-mana orang udah cinta, orang udah hubbun, ada love, ada mahabbah, ada rasa suka. Mudah-mudahan dengan begitu mudah untuk segala sesuatu hal. Birokrasi kemana-mana insya Allah tidak susah. Karena kalau orang-orang asing ini biasanya kita khawatir. Misalnya ada orang asing kita belum kenal datang ke rumah kita, tentu kita ragu. Ini orang benar atau enggak? Misalnya kalau orang itu udah kenal, orang udah biasa, tentu kita itu biasa itu Ustadz Husnul, nggak apa-apa, dia tidak akan ngapain-ngapain. Nah, orang sudah mindset di pikirannya orang itu orang dikenalnya orang yang baik. Kenapa? Sudah dia ta'arif, sudah dia kenal. Orang asing kenapa harus pakai paspor? Kenapa harus diperiksa KTP? Kenapa harus diperiksa tanda pengenalnya? KTP itu kan bahasa kepanjangannya kartu tanda pengenal. Ya. Kalau sudah dikenal tidak pakai itu lagi biasanya. Ada razia misalnya di Kelok 9, oh ini Ustadz Husnul udah lewat. Ngapain lagi dicek? Karena orang dah kenal. Coba belum kenal. Ini siapa ini? Udah mana SIM? Mana STNK? Penting kalau rupanya kita terkenal itu, tapi terkenal dalam keadaan atau hal yang baik.
Oleh karena itu jangan malu-malu kita untuk saling memperkenalkan diri. Banyak gunanya. Saya kalau ke bandara misalnya mau ngambil barang, ada barang saya ketinggalan atau barang teman saya dari Bagan misalnya nelpon, Ustadz Usnul tolong ambilkan barang saya ketinggalan di bandara. Kenapa? Tadi buru-buru makanya saya cepat, sekarang udah sampai di Batam. Siapa namanya? Budi misalnya. Nanti saya ke bandara, saya bilang aja ada barang teman saya tinggal dari Pak, kebetulan sudah sampai ke Batam. Siapa kamu? Saya Husnul Yakin, banyak di YouTube, tengok aja. Jadi tidak payah. Kalau orang ragu-ragu, ini kan banyak nanti, tunggu dulu, nanti dulu. Pokoknya disusah-susahkan, dilama-lamakan. Pergilah ke kantor desa, pergilah ke kantor camat. Kalau kita bukan siapa-siapa, nggak dikenal orang, nggak dikenal baiknya misalnya, itu lama kadang. Antrian lama, dan lain sebagainya. Rupanya inilah gunanya kalau kita manusia ini banyak mengenal kita kebaikannya. Ibu bapak juga begitu. Saya yakin. Ini gunanya untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuh. Jangan lagi ada misalnya orang Batak kelahi sama orang Oju, jangan lagi orang Jawa kelahi sama orang Minang, jangan lagi misalnya orang Bugis yang merantau ke sini tempat kita kelahi sama orang Aceh. Itu tidak ada gunanya lagi di zaman sekarang. Itu zaman dulu mungkin adanya. Sekarang bukan tempatnya untuk berkompetisi, kata orang. Berkompetisi itu artinya untuk berkelahi. Sekarang gunanya orang adalah untuk bersama, bersatu, duduk di dalam musola, duduk di dalam masyarakat, duduk di dalam pasar. Artinya untuk berkolaborasi. Yang mana kekurangan itu ditutupi, yang mana kelebihan itu memberi. Kan ini juga gunanya berpuasa dan berzakat. Gunanya puasa itu menengok orang yang lapar. Gunanya berzakat itu memberi bantuan kepada orang fakir. Orang fakir itu adalah manusia. Manusia itu semuanya adalah satu keturunan. Siapa datuknya? Datuknya Nabi Adam. Bahkan kepada semua manusia kita disuruh untuk berbuat kebaikan. Kristen misalnya datang ke rumah kita besok hari raya, boleh tak? Ini Kristen nih, bukan babi. Datang tiba-tiba ke rumah awak hari raya, boleh tak? Oh, apa boleh bebe? Orang Kristen aku hari raya, orang Islam kok. Gitu? Tak gitu. Apalagi nanti di SMS-nya, di chattingnya kita. Anak kita SMP misalnya di SMP Al-Husna atau SMP berapa sih kau? 1. Ada orang Kristen mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Boleh tak? Ya silakan saja kalau orang itu mau mengucap selamat. Boleh. Hal yang baik boleh. Yuk kita malam-malam takbiran ini minum yuk. Itu boleh tak? Ini baru tidak ada toleransi. Mau ngapa kalian minum-minum? Mau gaya-gayaan? Mau hebat-hebatan? Mau panas-panasan? Minum aja air jahe ataupun air bandrek. Ngapa pakai minum-minum tua atau iku malam takbir bantai minum mata apa-apa. Alabi puasa katanya. Tak apa tu dah. Banyak anak-anak kita ngumpul sama anak-anak non-muslim yang tidak baik dan mempengaruhi anak-anak kita. Banyak bapak-bapak kita ngumpul sama orang-orang non-muslim yang tidak baik mempengaruhi bapak-bapak atau suami-suami kita. Larang yang enggak baik, ajak kepada yang baik. Itulah namanya hubungan sesama manusia. Hubungan itu kan namanya ada saling take and give kalau orang kampung kami bahasanya. Ada saling memberi, ada saling
mengambil, ada memberi keuntungan kebaikan, ada mengambil keuntungan kebaikan. Kalau merugikan awak, bermusuhan awak, ditangkap awak sama polisi, tangkap awak sama orang, iko bukan hubungan namanya bro. Iko namanya mengazab awak namanya kok. Oleh karena itu pandai-pandailah kita sesama manusia dan jagalah perasaan sesama. Inilah namanya rukun antar umat seagama. Islam itu harus rukun. Mau dia aliran NU, mau dia aliran NU ini bukan aliran. Mau dia NU, Muhammadiyah, mau bersalafi, mau berapa lagi? Tarikat, mau berapa lagi? Pokok banyaklah itu. Dia harus sama rukunnya. Tidak boleh saling berdebat terus. Berdebat pun berdebat yang lunak. Rukun antar umat beragama. Kita umat Islam sama umat Kristen, sama umat Hindu, sama umat Buddha, sama orang Konghucu, Cina, sama orang aliran kepercayaan. Tidak pakai agama tapi dia diakui di Indonesia. Tetap sama-sama rukun. Rukun antar kita dengan pemerintah. Kita masyarakat rukunlah sama pemerintah. Jangan salahkan terus RT, jangan salahkan terus RW, jangan salahkan terus kadus, jangan salahkan terus gubernur. Mereka itu kalau bersalah nanti ada yang menjadikan mereka itu menegur mereka. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik manusia, kau akan dapat kebaikan untuk dirimu. Kalau kau bikin status galau, kau akan menjadi galau. Kalau kau bikin status semangat, kau akan menjadi semangat. Wa in ahsantum falaha. Tapi kalau kau berbuat keburukan, siapapun dirimu, laki-laki, perempuan, orang biasa, orang pejabat, makanya itu untuk dirimu juga, yang azab dirimu juga. Kalau kau mencemeh orang, kau akan kena cemeh nanti. Lah, kalau kau biasanya mengucilkan orang, menggibahkan orang, engkau juga akan digibah orang. Kalau kau sering menolong orang, kamu ditolong orang, bahkan mungkin kalau kamu tadi ditolong orang, anakmu dimudahkan urusannya oleh orang. Itu namanya hubungan. Layado timbal balik keelokannya. Mudah-mudahanlah sampai kita sehat badan sampai hari Idul Fitri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak ada masalah, tidak ada halangan melintang. Puasa kita tinggal berapa hari? 27. Hari Sabtu 28. Hari Minggu 29. Hari Senin mungkin Lebaran. Kalau tidak ada halangan. Sama kita sama Muhammadiyah mungkin. Sama nanti hari raya, sama malam takbirannya. Mohon maaf lahir dan batin. Jaga, jangan banyak minum es. Jangan banyak makan santan-santan. Ya. Beli baju sebisanya saja, jangan diborong baju Ramayana. Yang butuh saja. Kalau udah ada sendal, beli sendal, sepatu saja. Kalau sepatu laku ya, baru beli trompa. Jangan sesuatu diborong yang ada di jalan tuh. Habis lemari rumah begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.